Avion Marcel Dassault Breguet Aviation atau AMDB pada 1986 mencoba peruntungan di pasar pertahanan Indonesia dengan menawarkan pesawat tempur Mirage 2000. Pada masa itu, Mirage 2000 tergolong pesawat pancar gas termutakhir asal blok barat. Indonesia menyambut baik penawaran AMDB dan ajang Indonesia Air Show 1986 pada bulan Juni di lapangan terbang Kemayoran menjadi salah satu showcase jet tempur yang ditenagai dengan engine Snecma itu. Bahkan dalam pameran dirgantara tersebut, Presiden Soeharto menyempatkan diri naik ke kokpit jet tempur karya anak bangsa Prancis dan kemudian memberikan acungan jempol. Acungan jempol penguasa Indonesia tersebut oleh sebagian pihak diartikan sebagai dukungan terhadap akuisisi Mirage 2000. Apalagi di masa itu, Indonesia mempunyai kerjasama riset dan teknologi yang cukup erat dengan Prancis. Guna memperkuat daya tawar Prancis, Presiden François Mitterrand melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada bulan September 1986 dan mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta yang didesain oleh firma Prancis. Akan tetapi, Jakarta pada bulan Agustus 1986 ternyata lebih memilih pesawat tempur F-16AB buatan General Dynamics, walaupun tawaran kerjasama industri pertahanan dari AMDB lebih menarik daripada pabrikan asal Amerika Serikat. 36 tahun kemudian, ketika Indonesia tidak mampu lagi menyelenggarakan kegiatan Indonesia Air Show, Jakarta ternyata menyatakan minat untuk mengakuisisi Mirage 2000. Waktu telah berlalu sejak 1986, di mana AMDB telah berganti nama menjadi Dassault Aviation. Ex-Presiden Soeharto pun sudah lama meninggal dunia, namun bekas menantunya yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan merencanakan menjadikan Indonesia sebagai operator Mirage 2000 di rantau Asia Tenggara. Tentu saja Mirage 2000 yang akan dibeli oleh Jakarta adalah pesawat tempur bekas, karena lini produksi telah ditutup oleh Dassault Aviation sejak tahun 2007. Juga akan rencana juga mengakuisisi pesawat-pesawat yang tidak baru tapi masih muda usianya. Ya, rencana kita akan ambil beberapa pesawat dari luar negeri yang masih muda. Minat Indonesia terhadap Mirage 2000 setelah hampir 37 tahun silam mencampakkan jet tempur itu demi F-16AB tentu saja mengejutkan banyak pihak. Sebab di masa yang sama, Jakarta telah mencapai kesepakatan dengan Paris untuk mengimpor 42 Rafale, pesawat tempur penerus Mirage 2000 yang diproduksi oleh Dassault Aviation. Keberhasilan pabrikan pesawat sayap tetap asal Prancis mengekspor 42 pesawat pancar gas tersebut senilai 8,1 miliar US dollar seolah menebus kekalahan di pasar Indonesia pada tahun 1986. Tidak dapat dipungkiri bahwa rencana Kementerian Pertahanan memasukkan Mirage 2000 ke Indonesia memicu perdebatan di kalangan-kalangan terkait. Nyatanya, Medan Merdeka Barat mampu meyakinkan Taman Suropati dan Lapangan Banteng agar program akuisisi Mirage 2000 menjadi program pemerintah. Pada bulan September 2022, Menteri Keuangan telah menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP senilai 734,5 juta US dollar untuk kegiatan pengadaan jet tempur yang telah lama diterbangkan oleh Republik Cina. Bahkan pada tahun anggaran 2023, kegiatan tersebut mendapatkan prioritas Kementerian Pertahanan dalam penggunaan alokasi dana rupiah murni pendamping. Diduga kuat, Jakarta akan mengimpor 12 Mirage 2000 dari Doha, seiring dipensiunkannya pesawat bersayap Delta itu oleh Al-Quwat Al-Jawiyah, Al-Amiriyah, Al-Qatariyah. Bagi banyak pihak, rencana akuisisi Mirage 2000 dari negeri yang berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 oleh negeri yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 diharapkan merupakan satu-satunya kegiatan impor pesawat pancar gas bekas.
Namun pada awal tahun ini, Kementerian Pertahanan kembali membuat kejutan tentang jet tempur yang digunakan oleh Yunani untuk menghadapi F-16 Turki tersebut. Tidak puas dengan Mirage 2000 milik Qatar yang memiliki desainasi Mirage 2005, Kementerian Pertahanan mengajukan usulan pendanaan untuk pengadaan Mirage 2009 kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dengan nilai yang lebih kecil dari PSP yang telah disetujui oleh bendahara negara. Ditengarai, Mirage 2000 yang dimaksud akan dipasok oleh tetangga Qatar, yakni United Arab Emirates atau UAE. Terkait dengan rencana memasukkan 2 varian Mirage 2000 ke Indonesia, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dicermati. Pertama, pembiayaan program. Permintaan anggaran tambahan guna mengimpor Mirage 2009 dilakukan bersama dengan permintaan kegiatan pengadaan sistem senjata lainnya. Secara singkat, Medan Merdeka Barat meminta agar pagu pinjaman luar negeri atau PLN sebesar 25,7 miliar US dollar kembali dinaikkan. Pertanyaan klasik yang muncul menyangkut permintaan kenaikan pagu PLN adalah, apakah masih tersedia ruang fiskal bagi pemerintah untuk mengaminkan hal tersebut? Sesuai dengan sistem yang berlaku di birokrasi, semua kegiatan yang diajukan pembiayaannya harus tercantum dalam Blue Book apabila masih tersedia ruang fiskal tanpa tercatat dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah di RPLNJM 2020-2024. Mustahil kegiatan-kegiatan tersebut akan dibiayai oleh pemerintah. Kunci awal berhasil atau gagalnya rencana membeli Mirage 2009 berada di Taman Suropati dan Lapangan Banteng. Tidak akan ada penerbitan PSP tanpa didahului suatu kegiatan terdaftar dalam Blue Book, termasuk untuk pancar gas yang akan diimpor dari UAE. Kedua, nilai program. Nilai program pengadaan sejumlah Mirage 2005 asal Qatar yang telah mendapatkan PSP cukup besar. Boleh jadi nilai tersebut termasuk untuk menyiapkan kondisi pesawat tempur itu agar flyable. Sejumlah informasi kredibel menyatakan bahwa saat ini kondisi Mirage 2005 tidak dalam status flyable, sehingga dibutuhkan dana yang cukup besar agar pesawat pancar gas tersebut dapat kembali mengudara. Sementara rencana untuk membawa pulang sejumlah unit Mirage 2009 milik Al-Quwat Al-Jawiyah wa Al-Difa'al Al-Jawi Al-Imarati dibutuhkan dana yang lebih sedikit daripada Mirage 2005 X Al-Quwat Al-Jawiyah Al-Amiriyah Al-Qatariyah. Namun negara petrodolar itu sepertinya tidak akan melepas Mirage 2009 sebelum Dassault Aviation melaksanakan penyerahan 80 Rafale pesanannya. Dengan kata lain, apabila Indonesia masih mempunyai ruang fiskal guna membiayai akuisisi pesawat pancar gas dari UAE, transfer Mirage 2009 tidak dapat dilaksanakan sebelum 2026. Seperti diketahui, Dassault Aviation telah menargetkan transfer 80 Rafale akan dilakukan antara 2026 hingga 2031. Ketiga, lisensi ekspor. Mengacu pada aturan yang berlaku, rencana ekspor Mirage 2005 bekas Qatar dan Mirage 2009 X UAE harus mendapatkan izin reekspor dari Prancis. Sampai saat ini belum diketahui apakah Paris akan menyetujui reekspor Mirage 2005 Qatar ke Jakarta atau tidak. Apalagi diketahui bahwa Jakarta tengah dalam proses pengadaan 42 Rafale dari Paris juga. Tanpa izin reekspor dari Prancis, mustahil Indonesia dapat mendatangkan Mirage 2005 maupun Mirage 2009. Prancis mempunyai peran kunci terhadap aspirasi Indonesia untuk mengoperasikan Mirage 2000. Apabila Jakarta tetap ingin mewujudkan mimpi menjadi operator Mirage 2000 yang telah tertunda sejak hampir 37 tahun lalu, Indonesia harus dapat meyakinkan Prancis agar Paris berbaik hati menerbitkan izin reekspor. Salah satu caranya adalah memastikan bahwa 2 PSP untuk total 36 Rafale yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan dapat dieksekusi menjadi kontrak efektif dalam waktu dekat. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.